Hati-hati, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, baik anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan yang kemarin ya. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anaknya sudah pegang buku paketnya. Ya. Semuanya sudah pegang buku paketnya. Siapkan alat tulis juga, buka halaman 64. Ya, tentang bab 4 organ peredaran darah paket 1. Ya, insya Allah untuk hari ini paket 1 dan besok hari Jumat kita paket 2 untuk mengganti pelajaran informatika. Ya. Jadi besok paket 2-nya, sekarang paket 1 dulu. Nah, sudah dibuka semuanya. Sekarang langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jadi buka halamannya. Yang pertama, bagian organ yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 5 dan 6 secara berturut-turut adalah, kita lihat dulu. 1 itu bagian apa? Serambi kanan ya. 1 serambi kanan, kemudian yang 2 itu gambar seram 6 itu pembuluh aorta, arteri terbesar ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Serambi kanan, serambi kiri, vena dan aorta. Yang salah langsung dibetulkan ya. Selanjutnya nomor 2. Dua ruang jantung dan pembuluh darah yang kaya karbon dioksida berturut-turut adalah. Nah, jadi maksudnya ruang jantung yang mana saja? Nah, jadi ruang jantung yang kaya akan karbon dioksida itu ada di sebelah kanan. Nah, berarti bilik kanan dan serambi kanan. Adapun yang kaya akan oksigen itu sebelah kiri, yaitu serambi kiri dan bilik kiri. Seperti itu ya. Nah, berarti jawabannya untuk yang ruang jantung itu nomor pembuluh darah yang kaya akan karbon dioksida itu ada di nomor 5 yang warna biru, yaitu pembuluh vena. Jadi jawabannya adalah B ya. Ruang jantung kaya karbon dioksida itu 1 dan 3, yaitu serambi kanan dan bilik kanan. Adapun pembuluh darahnya yaitu nomor 5, yaitu vena. Oke, selanjutnya nomor 3. Pada saat ruang jantung nomor 3 berelaksasi, maka titik-titik. Nomor 3 itu apa? Lihat di gambar, nomor 3 itu bagian bilik kanan. Nah, jadi ketika bilik kanan berelaksasi, apa itu relaksasi? Relaksasi itu mengembang. Nah, ada dua istilah. Yang pertama relaksasi, yaitu mengembang. Satu lagi dinamakan kontraksi, yaitu menguncup. Ya, mengempis. Atau menguncup ya, sama saja. Nah, jadi ketika si bilik kanan itu berelaksasi, ketika bilik kanan mengembang, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi serambi kanan ikut mengembang atau ikut berelaksasi. Nah, dan kebalikannya untuk bilik kiri dan serambi kiri sama-sama berkontraksi. Lebih jelasnya kita lihat jawabannya, yaitu A ya. Nomor 1 berelaksasi, 1 itu serambi kanan, dan seberangnya serambi kiri dan bilik kiri berkontraksi atau mengempis, menguncup. Nah, pun juga kebalikannya ya. Ketika 2, 4 berelaksasi, maka 1 dan 3 berkontraksi. Seperti itu ya. Selanjutnya nomor 4, urutan peredaran darah kecil yang benar adalah, kamu lihat dulu gambarnya secara baik-baik. Nah, itu ya, ada 1, 2, 3, 4. 1, 2 itu berarti bagian kanan, serambi kanan bilik kanan. 3 dan 4-nya itu serambi kiri bilik kiri. Kemudian di atasnya itu ada paru-paru dan seluruh tubuh ya. 6-nya itu paru-paru, 7-nya itu seluruh tubuh. Karena itu untuk jawaban sampai nomor 6. Oke, kita lihat urutan peredaran darah kecil yang benar. Nah,
sudah kita bahas dulu, peredaran darah kecil itu dimulai dari apa? Dari jantung bagian bilik kanan. Berarti bilik kanan nomor berapa? Bilik kanan nomor 2. Nah, nomor 2 ya. Dari bilik kanan dia menuju paru-paru. Nah, sebelum ke paru-paru, itu dia akan melewati yang namanya arteri. Arteri itu situ ada nomor C ya, itu huruf C. Kemudian dari situ ke 6 ke paru-paru, setelah itu ke D. D itu apa? Vena ya, vena paru-paru. Setelah itu baru ke nomor 3 yaitu serambi kiri. Berarti jawabannya adalah 2C6D3. D ya jawabannya. Ya, dari bilik kanan ke arteri, ke paru-paru, ke vena, kembali lagi jantung. Sebelah serambi kiri. Ya, itu untuk urutannya. Ya, itu untuk urutannya. Ingat, untuk peredaran darah kecil itu berarti dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Itu rumusnya ya. Dan untuk peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh. Ingat itu, ke seluruh tubuh. Nah, jawabannya adalah C. Ya, jadi untuk seluruh tubuh itu pertama, kalau tadi bilik kanan, nah ini bilik kiri. Bilik kiri itu apa? Huruf 4. Yang bawah itu dari 4 ke B. Ya, ke B itu aorta. Kemudian ke atas tuh 7 seluruh tubuh, kemudian ke A. Setelah A balik lagi ke jantung. Itu bagian nomor 1 serambi kanan. Itu ya gambarnya. Dan nomor 2 berfungsi titik-titik. Nomor 2 itu apa? 2 itu bilik kanan ya. Bilik kanan fungsinya adalah untuk memompa darah kayak karbon dioksida ke paru-paru. Ya, karena bilik kanan termasuk organ peredaran darah kecil. Selanjutnya, ciri arteri yang tepat adalah, nah bisa kamu lihat di pilihannya. A. Dindingnya tipis dan kurang elastis. Salah, karena arteri itu dindingnya tebal dan elastis. B. Letaknya dekat permukaan kulit pun juga salah, karena arteri itu jauh dari permukaan kulit. Yang C. Membawa darah menuju jantung. Salah juga, karena arteri itu membawa darah keluar daripada jantung, untuk keluar dari jantung ya. Sehingga jawaban yang betul adalah D. Membawa darah kayak oksigen. Ya, karena venanya karbon dioksida. D. 8. Bagian darah yang berfungsi melawan kuman yang masuk ke tubuh dan membantu pembekuan darah berturut-turut adalah, oke, yang pertama itu darah yang melawan kuman. Nah, fungsinya melawan kuman. Tentu sel darah putih. Dan yang membantu pembekuan darah adalah keping darah. Sehingga jawabannya adalah C. Nah, 9. Suatu kondisi ketika jumlah sel darah merah lebih rendah dari kondisi normal sehingga tubuh terasa letih dan lesu disebut, nah penyakitnya apa ini? Disebut dengan anemia ya, yang D. Terakhir, hewan yang memiliki 4 ruang jantung adalah, jawabannya adalah B. Burung dan paus. Kenapa paus? Karena paus termasuk daripada hewan reptil, dan reptil memiliki 4 ruang jantung. Seperti itu ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan yang misalnya ada yang kurang tepat, yang salah, langsung mengadakan ulangan harian ya. Setelah itu baru PTS minggu depannya lagi. Baik anak-anak, kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.